Halo, perkenalkan nama lengkap saya Ana Anselmi Liparlein, kelas B dengan NIM 2201060043. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang protein. Baik, yang pertama kita lihat tentang pengertian dari protein itu sendiri. Protein adalah makromolekul organik yang sangat penting bagi semua organisme hidup. Mereka berperan dalam hampir semua proses seluler, dari struktur dan fungsi jaringan hingga enzimatik dan pengangkutan. Protein dibangun dari monomer yang disebut asam amino yang bergabung membentuk rantai panjang yang terlipat dan membentuk struktur 3 dimensi yang unik. Struktur protein yang kompleks ini menentukan fungsi dan menjadikan protein sebagai kelas molekul yang paling beragam dan penting di alam. Yang berikut kita lihat tentang struktur protein. Yang pertama itu struktur primer. Struktur primer protein adalah urutan linear asam amino yang membentuk rantai polipeptida. Adalah urutan asam amino ini yang menentukan struktur dan fungsi dari protein akhir. Yang kedua, struktur tersier, di mana struktur tersier mengacu pada bentuk 3 dimensi keseluruhan rantai polipeptida tunggal. Yang berikut struktur sekunder. Struktur sekunder merujuk pada pola 3 dimensi lokal yang muncul dalam rantai polipeptida. Yang keempat, struktur kuartener. Struktur kuartener mengacu pada pengaturan ruang dari beberapa rantai polipeptida atau subunit dalam protein multimerik. Yang berikut kita lihat tentang ikatan yang terlibat dalam struktur protein. Yang pertama, ikatan hidrogen, di mana ikatan hidrogen adalah interaksi antara molekul yang terjadi antara atom hidrogen yang terikat pada atom elektronegatif seperti oksigen atau nitrogen dan pasangan elektron bebas dari atom elektronegatif lainnya. Yang kedua itu ikatan ionik, di mana ikatan ionik terjadi antara asam amino bermuatan positif dan negatif. Yang berikut interaksi hidrofobik, di mana interaksi hidrofobik terjadi antara gugus samping asam amino nonpolar yang cenderung menghindari kontak dengan air. Yang berikut jembatan sulfida, di mana jembatan sulfida adalah ikatan kovalen yang terbentuk antara dua residu cysteine. Kemudian yang berikut kita lihat tentang fungsi molekul. Yang pertama itu enzim. Enzim adalah protein katalitik yang mempercepat reaksi kimia dalam organisme hidup. Mereka menurunkan energi aktivasi reaksi, memungkinkan reaksi terjadi lebih cepat dan efisien. Enzim memainkan peran penting dalam semua aspek metabolisme termasuk pencernaan, replikasi DNA, dan sintesis protein. Yang kedua itu tentang protein struktural, di mana protein struktural menyediakan dukungan struktural dan membentuk bagi sel dan jaringan. Contohnya termasuk kolagen yang merupakan protein utama dalam jaringan ikat dan keratin yang merupakan protein utama dalam rambut, kuku, dan kulit. Berikut protein transport, di mana protein transport mengangkut molekul dan zat di seluruh sel dan tubuh. Contohnya termasuk hemoglobin yang mengangkut oksigen dalam darah dan protein transmembran yang mengangkut molekul melintas membran sel. Baik, yang berikut kita lihat tentang sifat molekul protein. Yang pertama itu kelarutan, di mana kelarutan protein sangat bervariasi dan tergantung pada struktur 3 dimensi. Berikut stabilitas, di mana stabilitas protein mengacu pada kemampuan untuk mempertahankan struktur 3 dimensinya dalam kondisi tertentu. Yang berikut itu aktivitas, di mana aktivitas protein mengacu pada kemampuannya untuk melakukan fungsi biologis tertentu, di mana aktivitas dapat diukur dengan berbagai metode tergantung pada fungsi spesifik protein tersebut.
Yang ke berikut, denaturasi protein. Itu ada 3, yang pertama kondisi asli, denaturasi, dan kondisi terdenaturasi. Di mana kondisi asli itu protein dalam kondisi aslinya memiliki struktur 3 dimensi yang tepat yang memungkinkan mereka melakukan fungsi biologis. Kemudian yang kedua itu denaturasi adalah proses di mana protein kehilangan struktur 3 dimensinya dan dengan demikian fungsinya. Yang ketiga kondisi terdenaturasi, di mana dalam keadaan terdenaturasi protein tidak lagi dapat melakukan fungsi biologis. Yang ke berikut, kita lihat tentang protein. Yang pertama kolagen, di mana kolagen adalah protein struktural yang paling banyak gitu. Yang kedua keratin. Keratin adalah protein struktural yang ditemukan dalam rambut, kuku, kulit, dan kulit. Yang ketiga elastin. Elastin adalah protein struktural yang memberikan elastisitas pada jaringan. Yang ke berikut, kita lihat tentang perbedaan protein struktural dan fungsional. Di mana meskipun protein struktural dan fungsional keduanya tersusun dari asam amino, perbedaan utama terletak pada strukturnya dan fungsinya dalam tubuh. Protein struktural biasanya terbentuk serat, memiliki struktur yang kuat dan kaku, dan memberikan dukungan dan bentuk bagi sel dan jaringan. Mereka bekerja sama bagi bahan bangunan utama tubuh, membantu menjaga integritas jaringan dan organ. Protein fungsional di sisi lain biasanya memiliki bentuk yang lebih kompleks dan fleksibel dan bertanggung jawab untuk berbagai fungsi biologis seperti katalis reaksi, pengangkut molekul, dan komunikasi seluler. Baik, sekian dulu materi dari saya tentang protein. Terima kasih. Dan semoga bermanfaat.